Perkenalkan, nama saya Daniel Halim, NIM saya 221031222125, ulangan tengah semester Perilaku Keorganisasian, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Teori hierarki kebutuhan Maslow yang dikemukakan oleh psikologi Abraham Maslow pada tahun 1943 masih relevan di zaman sekarang meskipun telah digitalisasi telah mendunia. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berjenjang, mulai dari kehidupan fisiologis dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Teori motivasi dari Maslow yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow tetap relevan di era digitalisasi global, meskipun teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan kita. Esensi dari kebutuhan manusia yang mendasari teori Maslow tetap berlaku. Hierarki Maslow mencakup 5 tingkat kebutuhan: kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Di era digital, teknologi telah menjadi sarana untuk memenuhi beberapa kebutuhan ini secara baru. Misalnya, platform sosial media memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pengakuan diri secara online, sementara platform pembelajaran daring memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, sementara konteksnya berubah, konsep dasar dari teori Maslow tetap relevan dalam memahami motivasi individu di era digital. Alasan keterkaitan teori Maslow dengan era digital: yang pertama, kebutuhan fisiologis dasar. Kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal masih relevan di era digital. Meskipun akses terhadap kebutuhan ini telah meningkat, masih banyak orang di dunia yang belum memiliki akses yang cukup. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan seperti keamanan fisik dan keamanan finansial juga masih penting di era digital. Ancaman seperti kejahatan cyber dan penipuan online dapat meningkatkan kecemasan dan rasa tidak aman. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan belonging semakin penting di era digital. Orang-orang ingin terhubung dengan orang lain dan merasa diterima dalam suatu komunitas. Media sosial dapat membantu memenuhi kebutuhan ini, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti cyberbullying dan isolasi sosial. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan seperti pengakuan dan rasa hormat masih penting di era digital. Orang-orang ingin merasa dihargai atas pencapaian mereka dan merasa bahwa mereka berkontribusi pada sesuatu yang bermakna. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mencapai potensi penuh, juga masih penting di era digital. Orang-orang ingin terus belajar dan berkembang, dan mereka ingin membuat perbedaan di dunia. Meskipun kebutuhan manusia bersifat universal, cara mencapainya dapat berbeda-beda di era digital. Misalnya, orang mungkin menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, atau mereka mungkin menggunakan teknologi untuk belajar dan mengembangkan diri. 2. Pengaruh ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi terhadap perilaku kelompok. Ukuran kelompok. Ukuran kelompok memiliki dampak signifikan terhadap dinamika internal dan interaksi antara anggota kelompok. Kelompok yang lebih kecil cenderung lebih kohesif dan komunikatif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kelompok kecil, anggotanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal dan berinteraksi secara intensif. Mereka dapat dengan mudah berbagi ide, gagasan, dan pandangan mereka secara terbuka. Selain itu, dalam kelompok kecil, proses pengambilan keputusan cenderung lebih efisien karena koordinasi dan komunikasi dapat terjadi secara langsung tanpa harus melalui banyak tahap atau hambatan hierarki. Di sisi lain, kelompok yang lebih besar mungkin menghadapi tantangan dalam manajemen dan koordinasi. Struktur yang lebih formal dan kompleks seringkali diperlukan untuk menjaga agar semua anggota tetap berhubungan dan terlibat. Dalam kelompok besar, individu mungkin merasa kurang terlibat dan cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pendapat mereka secara efektif karena ada risiko bahwa suara mereka akan terhilangkan dalam kerumunan. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat kelompok bekerja memiliki pengaruh besar terhadap interaksi, kreativitas, dan produktivitas anggota kelompok. Lingkungan yang nyaman, ergonomis, dan menstimulasi dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi anggota kelompok. Ruang kerja yang dirancang dengan baik dapat memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide dengan lebih mudah, sehingga mendorong terciptanya solusi kreatif dan inovatif. Sebaliknya, lingkungan yang tidak nyaman, bising, atau tidak teratur dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan penurunan produktivitas. Gangguan seperti kebisingan, pencahayaan yang tidak memadai, atau suhu yang tidak nyaman dapat menghalangi anggota kelompok dari fokus pada tugas yang dihadapi, sehingga mengurangi efektivitas kerja mereka. Oleh karena itu, perencanaan dan
Perancangan lingkungan kerja yang baik sangat penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung kerja kelompok yang efektif. Budaya organisasi. Budaya organisasi memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku kelompok. Budaya organisasi menyangkut norma nilai dan praktik yang dianut dan dipromosikan oleh organisasi. Budaya yang positif yang didukung oleh kerjasama, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap keragaman dapat mendorong kolaborasi dan inovasi dalam kelompok. Dalam budaya seperti ini, anggota kelompok merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal karena mereka merasa didukung dan dihargai oleh lingkungan kerja mereka. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif, yang ditandai oleh konflik, persaingan yang tidak sehat, dan kurangnya kepercayaan, dapat menghambat kerjasama dan kinerja kelompok. Ketika anggota kelompok merasa tidak aman dan tidak dihargai, mereka cenderung menarik diri dan tidak berpartisipasi sepenuhnya dalam upaya kelompok. Interaksi, ukuran kelompok, dan lingkungan fisik. Kelompok kecil dalam lingkungan nyaman. Kohesi dan komunikasi yang kuat terjalin karena anggota dapat saling mengenal dan berinteraksi dengan mudah. Kreativitas dan inovasi terdorong karena anggota merasa bebas untuk mengekspresikan ide dan berkolaborasi. Produktivitas meningkat karena anggota fokus pada tugas dan tidak terhambat oleh faktor eksternal. Contohnya, tim kecil yang bekerja di ruang rapat yang tenang dan nyaman. Kelompok besar dalam lingkungan nyaman. Koordinasi dan pengambilan keputusan yang efisien dimungkinkan dengan struktur dan sistem yang jelas. Keragaman ide dan perspektif memperkaya diskusi dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Pembagian kerja yang efektif memungkinkan anggota untuk fokus pada keahlian mereka. Contoh, tim besar yang bekerja di ruang kerja terbuka dengan area yang berbeda untuk tugas yang berbeda. Kelompok kecil dalam lingkungan tidak nyaman. Kesulitan dalam komunikasi dan interaksi karena anggota terganggu oleh faktor eksternal. Kreativitas dan inovasi terhambat karena anggota fokus pada ketidaknyamanan dan tidak merasa aman untuk mengekspresikan ide. Produktivitas menurun karena anggota merasa tertekan dan tidak fokus pada tugas. Contoh, tim kecil yang bekerja di ruangan yang bising dan ramai. Kelompok besar dalam lingkungan tidak nyaman. Konflik dan miskomunikasi meningkat karena anggota merasa frustasi dan tidak terhubung. Pengambilan keputusan yang lambat dan tidak efektif karena koordinasi yang sulit. Motivasi dan produktivitas anggota menurun karena stres dan ketidaknyamanan. Contoh, tim besar yang bekerja di ruang kerja yang sempit dan pengap. Dengan memperhatikan interaksi antara ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi, pemimpin dan manajer dapat menciptakan kondisi yang optimal untuk kerja kelompok yang efektif dan produktif. Ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan anggota kelompok secara keseluruhan. 3. Andi menghadapi tantangan kompleks terkait perbedaan budaya dan kepribadian dalam tim kerjanya. Sebagai individu yang dididik dalam budaya Sulawesi, Andi mungkin merasa sulit beradaptasi dengan norma dan kebiasaan yang berbeda dari rekan-rekannya yang berasal dari budaya Batak dan Jawa. Dalam menghadapi situasi ini, Andi perlu melakukan beberapa keputusan penting dalam organisasi. Yang pertama, Andi perlu meningkatkan kesadaran akan perbedaan budaya dan menghargai keberagaman dalam tim. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, diskusi kelompok, atau pelatihan keberagaman. Kedua, Andi perlu mencari cara untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan anggota tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ini dapat mencakup menemukan titik-titik kesamaan, menyesuaikan gaya komunikasi, dan menghormati kebiasaan dan nilai-nilai masing-masing individu. Ketiga, jika masalah kepribadian dan emosi terus berlanjut, Andi mungkin perlu berbicara dengan manajemen atau sumber daya manusia untuk mencari solusi yang lebih substansial, seperti restrukturisasi atau mediasi. Jurnal yang saya pilih berdasarkan materi saya, yaitu dasar-dasar group behavior dan pengertian work team adalah pengaruh teamwork terhadap kinerja karyawan melalui job satisfaction, Dini Haryani, Octavia, Universitas Negeri Surabaya. Abstrak jurnal ini meneliti pengaruh teamwork terhadap kinerja karyawan melalui job satisfaction. Penelitian dilakukan pada 62 karyawan di berbagai industri di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi partialis squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teamwork memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction, dan job satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, teamwork tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui job satisfaction.
Landasan teori jurnal ini menggunakan teori-teori tentang teamwork, job satisfaction, dan kinerja karyawan. Teori teamwork menjelaskan bahwa teamwork adalah proses kerja sama yang efektif antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Teori job satisfaction menjelaskan bahwa job satisfaction adalah perasaan puas atau tidak puas seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Teori kinerja karyawan menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi partial least squares atau PLS untuk menganalisis hubungan antara teamwork, job satisfaction, dan kinerja karyawan. PLS adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis model hubungan yang kompleks dengan banyak variabel. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa teamwork merupakan faktor penting dalam meningkatkan job satisfaction dan kinerja karyawan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efek teamwork terhadap kinerja karyawan tidak sepenuhnya dimediasi oleh job satisfaction. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan harus mendorong teamwork dengan menciptakan peluang bagi karyawan untuk berkolaborasi dalam proyek, memberikan pelatihan tentang keterampilan teamwork, dan mengukur serta menghargai kinerja teamwork.